داعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab karena ridho dan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah salat Idul Fitri sambil kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan kita akan keagungannya. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saat ini kita patut berbahagia karena selama bulan puasa ini kita diberi keluangan waktu untuk menambah amal-amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atas karunia besar ini sudah seyogyanya kita senantiasa terus menerus berupaya sepenuh hati meningkatkan ketakwaan dalam diri kita dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya serta istiqomah dalam menjalankannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, seorang mukmin sudah seharusnya terus memohon kepada Allah istiqomah. Itulah yang kita mohon dalam salat kita minimal 17 kali dalam sehari lewat bacaan Al-Fatihah yang kita baca ketika salat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini isyarat bahwa kita perlu istiqomah. Artinya terus menerus dijalankan yang benar, tetap dalam ibadah pada Allah walaupun sudah mengakhiri Ramadan. Apa keistimewaan dari keistiqomah? Disebutkan dalam kitab Hilyah Aulia beberapa perkataan ulama berikut. Ibnu Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdullah, ia berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabih berkata, ada seorang ahli ibadah lewat di hadapan ahli ibadah yang lainnya. Ia pun bertanya, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia sungguh-sungguh rajin ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh aku lebih takjub pada orang yang bisa istiqomah. Orang yang bisa istiqomah tetap terus-menerus dalam beribadah, itu lebih baik daripada orang yang memperbanyak ibadah tapi tidak istiqomah. Ingatlah, orang yang istiqomah akan terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Hati mereka akan senantiasa menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dan melindungi mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tetap istiqomah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa terus istiqomah? Ada beberapa cara yang secara singkat khatib terangkan sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk agar senantiasa memiliki sikap istiqomah. Kita butuh berdoa agar bisa istiqomah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya, doa yang paling sering Nabi SAW panjatkan adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Adapun doa yang diajarkan dalam Al-Quran berupa firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah maha pemberi karunia. Yang kedua, yaitu menjaga keikhlasan. Perbuatan baik yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diperintahkan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna asy-syuraka 'anil syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Maksudnya tidak diterima amalannya. Adapun hasil dari keikhlasan akan membuat amalan itu terus menerus dilakukan alias istiqomah. Nabi SAW mengamalkan amal yang dilandasi dengan ikhlas dalam hati seperti bejana. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, innamal a'malu kal wi'a, idza taba asfaluhu taba a'lahu, wa idza fasada asfaluhu fasada a'lahu. Artinya, sesungguhnya amalan itu seperti bejana. Jika bagian bawahnya baik, maka baik pula bagian atasnya. Jika bagian bawahnya rusak, bagian atasnya pun rusak. Yang ketiga, terus menerus beramal walaupun sedikit. Amal yang dilakukan terus menerus, continue, walaupun sedikit, itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang langsung banyak namun tidak continue. Maksudnya, seseorang diminta untuk terus menerus dalam menjalankan syariat atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan, karena terus menerus dalam beramal lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang hanya sesekali dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berusaha sekuat tenaga untuk merutinkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang keempat, yaitu evaluasi diri atau muhasabah. Kalau kita rajin evaluasi diri kita akan selalu berusaha untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya rajin bermuhasabah, evaluasi diri. Sebagaimana firman-Nya,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, hisablah, evaluasi diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Siapkanlah amalan baik kalian sebelum bertemu dengan hari kiamat, di mana harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar. Evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah dengan amal soleh untuk pagelaran agung, yaitu pada hari kiamat kelak. Yang kelima, memilih teman yang baik. Teman bergaul amat penting, itulah yang memudahkan kita untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharap ridhonya. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalisis salih was-su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah." Permisalan teman duduk yang soleh dan yang akhlaknya buruk bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi bisa jadi yang memberi minyak wangi, atau engkau membelinya darinya, atau engkau mendapatkan bau yang wangi darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi yang membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalid. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Teman yang baik punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Sebagaimana kata pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib, yang namanya sahabat bisa menarik atau mempengaruhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk selalu istiqomah meniti jalannya, dan semoga amal-amalan baik yang telah kita lakukan di bulan Ramadan bisa tetap kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatin lil muttaqin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi
وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.